Halo semua, di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi dan perlindungan arsip vital di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kita akan menjabarkan tentang identifikasi, perlindungan, pengamanan, dan juga penyelamatan arsip vital di KPU DIY. Jadi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu di daerah provinsi yang bertanggung jawab atas segala tahapan-tahapannya. Dari kegiatan tersebut, mereka menghasilkan arsip dalam jumlah banyak yang berisikan tentang arsip aset, arsip keuangan, arsip logistik pemilu, dan juga arsip hasil pemilu. KPU DIY di sini dipilih menjadi objek kajian kami dikarenakan mereka baru saja mengimplementasikan tata kelola arsip vital yang didasari oleh peraturan KPU yang baru dikeluarkan di tahun 2024. Hal tersebut menjadikan KPU DIY menjadi objek analisis yang sangat tepat untuk contoh nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar arsip vital. Nah, arsip vital ini memiliki kedudukan yang tertinggi bagi sebuah lembaga, organisasi, maupun institusi. Menurut Franks, arsip vital merupakan arsip yang memungkinkan sebuah organisasi tetap beroperasi walau dalam kondisi darurat sekalipun. Dan juga menjadi pelindung untuk hak hukum dan kelengkapan finansial lembaga itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menegaskan bahwa arsip vital merupakan arsip yang tidak dapat digantikan dan menjadi dasar persyaratan kelengkapan operasional lembaga itu sendiri. Nah, untuk sesuai dengan keputusan KPU Nomor 484 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa arsip vital adalah arsip yang mutlak diperlukan. Sebagaimana contohnya ada BPKB kendaraan dinas, aset dokumen atau dokumen aset, terus juga ada surat perjanjian penggunaan gedung KPU itu sendiri. Nah, jenis arsip ini berbeda dengan jenis arsip seperti arsip yang penting, berguna maupun non-esensial. Untuk arsip penting sendiri merupakan arsip yang masih dapat digantikan walau dengan persyaratan maupun biaya tertentu. Terus untuk arsip berguna sendiri masih digunakan sehari-hari. Terus untuk arsip yang non-esensial nilai gunanya lebih rendah atau jarang digunakan, seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan arsip vital itu memiliki tingkatan tertinggi dalam perlindungannya karena sifatnya yang tidak dapat tergantikan. Nah, jika dilihat dari fungsi organisasi Komisi Pemilihan Umum ini sendiri, KPU memiliki visi menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan juga berintegritas. Nah, tugas pokoknya sendiri KPU ini adalah menjadi penyelenggara tahapan pemilu, layanan data, dan juga berkoordinasi dengan KPU yang ada di kabupaten atau kota. Nah, dari fungsi ini nanti akan muncul sebuah aktivitas, dan aktivitas ini menuntut keberadaan arsip yang aman, akurat, dan juga autentik. Nah, dari situ kita lihat bahwa instansi pemerintah ini sangat wajib memiliki arsip vital yang dimana harus kita lindungi. Nah, perlindungan arsip vital ini dilakukan untuk menjaga legalitas, akuntabilitas, dan juga keberlanjutan dalam pelayanan publik gitu. Nah, dari situ arsip vital itu harus dilindungi agar tidak hilang, karena hilangnya arsip vital akan menyebabkan operasional itu terhenti, terus legalitasnya terganggu, dan juga kerugian finansial seperti pada dokumen aset maupun dokumen-dokumen hukum lainnya kayak gitu. Dengan demikian, pengelolaan arsip vital ini bukan hanya sekedar bagian dari administrasi saja, melainkan bagian pondasi penting gitu ya, pondasi penting dalam sebuah organisasi untuk menjadikan keberlangsungan organisasi itu sendiri agar lebih baik ke depannya. Seperti itu. Dalam pengelolaan arsip vital di KPU DIY, salah satu bagian yang paling krusial adalah bagaimana menentukan arsip mana yang tergolong dalam arsip vital. Proses identifikasi arsip vital di KPU DIY dilakukan berdasarkan keputusan KPU nomor 484 tahun 2024 tentang pedoman teknis program arsip vital di KPU, KPU provinsi, dan kabupaten kota. Proses identifikasi ini dimulai dengan melihat fungsi utama organisasi, lalu dilakukannya pendataan arsip yang diciptakan dan diterima oleh unit-unit kerja, lalu dilakukan analisis tingkat kepentingannya.
Model identifikasi ini sejalan dengan panduan ARMA internasional yang menegaskan bahwa arsip vital harus dikenali sejak penciptaannya supaya dapat dikelola dengan baik sepanjang siklus hidupnya. ARMA internasional mengelompokkan arsip vital dalam 3 kategori. Vital A yaitu arsip yang dibutuhkan segera saat bencana terjadi. Vital B yaitu arsip yang dibutuhkan untuk melanjutkan kegiatan setelah bencana terjadi. Vital C yaitu arsip yang penting untuk pembuktian dan hukum dan audit. Nah, arsip vital di KPU DIY sendiri yaitu berupa sertifikat perjanjian penggunaan lahan dan gedung yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono dan diperbarui setiap 5 tahun, serta BPKB kendaraan dinas yang tergolong dalam Vital C. Kedua arsip ini penting dan tidak dapat tergantikan karena merupakan bukti legal atau sah tentang kepemilikan aset dan juga penggunaan aset negara. Selain itu, arsip ini juga memiliki nilai legal finansial di mana seringkali digunakan dalam keperluan audit dan juga penyelesaian sengketa. Tidak hanya itu, BPKB juga seringkali digunakan sebagai dokumen operasional yang berhubungan dengan operasional. Oleh karena itu, pengelolaan arsip vital harus dilakukan secara cermat supaya arsip mudah diakses ketika dibutuhkan dan tetap aman serta menjaga autentifikasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, arsip vital di KPU DIY hanya dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu arsip perjanjian penggunaan lahan dan juga BPKB mobil dinas. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, mengapa arsip vital seharusnya mewakili 3% dari keseluruhan volume arsip di suatu instansi justru hanya mencakup 2 jenis arsip tersebut saja. Kondisi tersebut ada karena proses identifikasi oleh KPU DIY sepenuhnya didasari oleh regulasi yang baru dikeluarkan, yaitu KKPU nomor 484 tahun 2024 tentang pedoman teknis program arsip vital. Namun, berdasarkan wawancara kami kemarin di KPU DIY, ada anggapan lain dari arsiparis KPU DIY. Beliau beranggapan bahwa arsip hasil Milo dapat dikategorikan sebagai arsip vital dikarenakan hanya diciptakan pada kegiatan-kegiatan tertentu dan juga tidak bisa digantikan oleh arsip lain jika hilang. Hal tersebut juga muncul pada penelitian sebelumnya, yaitu pada Fathur Rahman tahun 2024, di mana para pegawai di KPU DIY memiliki perspektif yang berbeda tentang arsip vital. Nah, dengan hadirnya KKPU nomor 484 tahun 2024 ini menyatukan persepsi-persepsi tersebut sehingga bisa diseragamkan karena regulasi KKPU nomor 484 tahun 2024 memberikan batasan-batasan yang jelas. Menurut Patricia Siefrens tahun 2018, perlindungan arsip vital melibatkan 3 metode utama. Yang pertama adalah dispersal yang bertujuan untuk membuat salinan arsip dan menyebarkannya ke lokasi yang berbeda untuk mengurangi risiko kehilangan. Yang kedua adalah protective storage yang melibatkan penggunaan tempat penyimpanan khusus seperti berangkas dan ruangan yang dikendalikan dengan suhu atau kelembapan khusus untuk melindungi arsip dari kerusakan fisik. Yang ketiga adalah storage media yang memastikan arsip disimpan pada media yang dapat bertahan lama dan dapat diakses kapan saja. Di KPU DIY, perlindungan arsip vital dilakukan dengan beberapa metode utama. Yang pertama adalah duplikasi arsip vital seperti BPKB dan sertifikat tanah milik KPU DIY. Salinan arsip yang sudah duplikasi akan disimpan di Srikandi. Nah, KPU DIY sendiri menggunakan Srikandi untuk pengelolaan arsip digital mereka. Selain itu, salinan arsip tersebut akan disebarkan ke beberapa lokasi penyimpanan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan di satu tempat penyimpanan. Nah, untuk arsip vitalnya, KPUD sendiri menyimpan di filing kabinet yang berada di ruangan subbagian keuangan umum dan logistik. Pengamanan sudah disediakan CCTV di setiap sudut ruangan dan untuk alarm kebakaran sendiri belum ada, namun sudah disediakan tabung apar untuk mengantisipasi jika terjadinya kebakaran dan sudah ada jalur evakuasi untuk mengantisipasi jika terjadinya bencana. Akses arsip vital dibatasi sesuai dengan kewenangan pejabat. Pimpinan tingkat tinggi seperti Ketua KPU dan Sekretaris KPU berhak mengakses seluruh arsip vital di bawah kewenangannya. Sedangkan untuk pimpinan tingkat menengah seperti pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 hanya dapat mengakses arsip vital di bawah kewenangannya dengan izin dari pimpinan tingkat tinggi untuk informasi yang lebih sensitif.
Di sisi lain, publik juga dapat mengakses arsip vital setelah mendapatkan izin dari Ketua KPU atau pejabat terkait. Dan untuk pengawas eksternal seperti BKP dan BPKP atau aparat penegak hukum juga dapat mengakses arsip vital dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atau penegakan hukum dengan persetujuan yang sesuai. Secara teori, pengelolaan arsip vital tidak hanya soal menata. Di dalamnya terdapat upaya seperti melindungi, menyelamatkan, dan memulihkan arsip ketika terjadi bencana. Oleh karena itu, program arsip vital idealnya mencakup identifikasi, penetapan daftar arsip vital, penyimpanan yang aman, duplikasi, hingga prosedur evakuasi dan recovery. Dalam studi kasus ini, KPU DIY sudah mulai menjalankan pedoman yang sudah ditetapkan oleh KPU RI melalui keputusan KPU nomor 484 tahun 2024 yang di dalamnya menjelaskan terkait perlindungan, evakuasi, dan pemulihan arsip vital. Penerapannya bisa dilihat dari penetapan arsip vital terkait aset dan pengelolaan digital seperti duplikasi dan juga alih media. Selain itu, terdapat juga backup yang sudah dilakukan oleh KPU DIY. Namun, penyimpanan fisiknya masih terbatas dan SOP yang telah ditetapkan oleh pusat belum sepenuhnya dijalankan. Secara umum, pedomannya sudah ada, tetapi untuk penerapan di KPU sendiri masih bertahap dan perlu diperkuat, terutama dalam penyimpanan fisik dan kesiapsiagaan bencana. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa arsip vital itu sangat penting karena apabila hilang, arsip ini akan sulit bahkan tidak bisa digantikan, sehingga pengelolaannya pun harus dilakukan dengan baik. Dalam studi kasus di KPU DIY, pedoman yang telah ditetapkan oleh tingkat pusat sudah mulai diterapkan. Meskipun ada beberapa hal yang perlu diperkuat agar pengelolaan arsip vital bisa berjalan dengan lebih optimal. Sebagai calon arsiparis dan praktisi kearsipan, kita memiliki peran untuk mendorong pengelolaan arsip yang lebih matang, lebih terstandar, dan lebih siap menghadapi risiko. Karena pada akhirnya, menjaga arsip berarti menjaga keberlanjutan organisasi, menjaga bukti, dan menjaga kepercayaan publik. Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.